Mungkin di awal-awal saya sempat ditentang juga sama keluarga ya. Lu sempat menghilang dari gua waktu itu, gua cariin. Ingat nggak lu? Oh ya, Nah, itu ceritain kan tuh. saya sempat ini coach nggak disiplin soal berat badan kan. Nah itu karena takut ini kan kena marah. Iya. Saya kabur aja. Jadi saya 100% di profesi saya yang sekarang ini. Oh, oke. Kerjaan saya tinggalin, Heeh. biaya saya yang biayain sendiri, semuanya emang 100% passion. One Pride MMA Rising the Champion. Halo Sobat One Pride, saya Max Metino. Kali ini saya sudah kedatangan Lalu Sofyan. Halo Lalu, gimana kabar? Baik, Sehat baik. ya? Sehat. Wah, ini latihan dulu kayaknya nih. Latihan terus coach. Lalu, coba dong ceritain lu waktu pertama kali datang ke Jakarta, ya kan? Terus lu latihan kan? Iya. Latihan di Jakarta. Nah, itu awalnya lu datang ke Jakarta dari Lombok ya? Dari waktu itu saya Di mana? di Jawa Tengah waktu Jawa itu. Tengah, justru bukan Salatiga. Lombok ya? Bukan. Oh. Oke. Tapi kelahiran Lombok. Lombok ya. Nah, terus Jawa Tengahnya di mana? Di Salatiga waktu itu. Salatiga. Salatiga sekolah. Sekolah. Ya. Sekolah. Nah, terus habis dari sekolah itu kan lu mutusin ke Jakarta. Iya. Nah, itu gimana ceritanya? Ya, jadi di Jakarta itu sebetulnya ibu saya dapat kerjaan di Jakarta. Terus saya di Salatiga itu tinggal sama nenek. Nah, saya tuh mutusin pindah ke Jakarta itu juga karena memang saya pengen saya mikir di sini peluang buat jadi atlet lebih besar ya. Jadi saya emang ke Jakarta juga tujuannya buat berkarir di olahraga juga. Jadi memang udah dari kecil udah seneng olahraga nih. Iya, betul. Oh. Jadi begitu itu di Salatiga tuh udah latihan. Udah latihan. Saya Latihan di apa Salatiga. waktu itu? Waktu itu latihan tinju. Oh, udah latihan tinju. Tinju juga, ya. Itu waktu umur berapa? Umur 15 kayaknya. 15 tahun ya? Ya, 15 tahun. Jadi 15 tahun itu waktu itu latihan di sana di mana? Di Salatiga Sasana Tinju atau ada tempat sama Jadi teman-teman? gabungan sih coach, bukan tinju aja, ada kayak wushu, terus ada karate, terus tinju jadi satu gitu. Latihannya di mana waktu itu? Waktu itu di Skruder. Kayaknya di One Pride ada beberapa atlet Skruder juga. Ada. Ya. Oh, Saya gabung iya. sama mereka. Oh iya Skruder, termasuk Yusuf Susilo kan? Iya, di Yusuf Skruder. Susilo itu senior saya. Oh gitu. Iya. Itu latihannya kan macam-macam ya, nggak cuma tinju ya, di situ ada. Cuman saya fokusnya di tinju aja waktu itu. Oh, di tinjunya Cuma aja. di tinju aja. Waktu itu masih di boxingnya aja ya. Tuh. Nah terus habis itu karena merasa di Jakarta peluang lebih besar ke Jakarta. Nah Ya. itu umur berapa tuh? Umur kelas 2 SMA kayaknya. 2 SMA. 2 SMA, Ya sekitar umur 17 tahun ya. Ya, 17 tahun. Oh, terus orang tua nggak di Salatiga tetap? Ibu saya udah di Jakarta waktu itu, makanya saya bisa pindah ke Jakarta itu karena ibu lagi kerja di sini. Oh, jadi langsung Ikut ibu. ikut ibu. Iya. Nah, pertama kali nyampe Jakarta, itu apa yang dikerjain waktu itu? Saya langsung cari sasana tinju sih waktu itu. Oh. Jadi saya ingat keliling Jakarta naik Kopaja itu nanya-nanya cari sasana tinju yang cocok gitu. Oh, tinggalnya waktu itu di mana waktu? Saya di Kuningan, Kuningan. Jakarta Selatan ya. Akhirnya dapat pertama kali sasana tinju di Di GBK saya. GBK. Iya. Oh, di Senayan, di Senayan. di ini Itu ya. pun juga bukan sasana yang lengkap ya, kita cuma latihan di tamannya aja. Oh, gitu. Iya, heeh. Latihan di taman sama siapa jadinya Jadi latihannya? pelatih pertama tinju saya itu di Jakarta itu namanya Erwin Tobing. Heeh. Dia pelatih, sekarang jadi pelatih DKI kalau nggak salah. Heeh. Ya saya gabung sama dia waktu itu. Oh, tapi bukan di dalam gedung ya waktu itu Bukan di latihan? taman Di aja. taman. waktu itu. Kenapa kok nggak latihan di Kita dalam? belum ada fasilitas aja sih waktu itu. Yang belum ada fasilitasnya berarti ininya tinjunya di tinjunya Ring sendiri. tinju nggak ada, ya itu. Belum ada ringnya, belum ada Iya. fasilitasnya. Belum ada sama sekali, cuman Jadi atlet-atlet tinjunya begitu aja ngampar aja. ya gitu aja. Oh gitu. Heeh. Termasuk atlet nasionalnya gitu. Lebih ke Platda sih, karena kalau nasional kan gabung sama timnas, kalau Iya. itu cuman Platda aja. Peladanya aja. Iya. Oh, jadi ya ngampar aja ya latihannya ya. Iya betul. Nah, terus lanjut setelah latihan tinju berikutnya kan juga katanya latihan gulat juga kan. Ya, jadi habis saya latihan tinju itu saya sempat kuliah di UNJ.
Oh, Nah, sempat itu kuliah UNJ nih. itu kan fakultas olahraga ya. Iya, Nah, di situ banyak cabur olahraga. Nah, di situ ada kayak bela diri macam-macam, misalnya ada gulat. Terus pas One Pride pertama masuk itu senior saya banyak yang ikut. Nah, di Oh, situ saya tertarik juga kan ikut nyobain juga latihan bela diri yang lain juga. jadi latihan gulat. Sempat latihan gulat ya. Jadi setelah tinju latihan apa dulu? Setelah Kickboxing tinju, sih. kickboxing dulu. Kickboxing dulu sama Muay Thai dulu. Abis itu ke gulat. Kickboxing sama Muay Thai latihannya di mana? Saya ikut senior tinju saya sih, dia sempat transisi juga kan ke Oke. ke Muay Muay Thai. Thai sama kickboxing. Ya saya ikut dia. Oh, di GPK juga atau di Dia di SCBD waktu itu. SCBD? Oh, di Sasana Ya di kayak studio gitu. Studio ya? Gitu ya. Jadi dia ngajar kayak lebih ke member sih itu, tapi dia atletnya baru saya doang waktu itu. Oh, Iya. namanya apa waktu itu? tempatnya? Soulbox. Hah? Soulbox. Soulbox waktu Iya. itu ya. Nah, di situ setelah dari sana, kemudian lanjutnya? Habis itu saya tanding berapa event amatir dulu ya, kickboxing, Muay Thai gitu. Terus di situ kan One Pride baru masuk. Di situ saya Oke. tertarik nyobain ground, baru saya gabung sama tim gulat UNJ gitu. Oh, baru sama ya. UNJ waktu itu siapa? Gabungnya sama pelatihnya siapa? Pelatihnya itu Deddy Kurniawan. Oh, Deddy Kurniawan. Ya pokoknya nggak ada pelatih sih, kita kayak open mat aja Open gitu. mat aja. Open mat aja. Ada Siapa lagi selain Deddy Deddy Kurniawan? Kurniawan, Agung Saputra, terus Jeremy Siregar. Agung Saputra Jenggo. Ya betul, Jenggo. Terus ada Theodore Steady. Oh, Teddy ya. Ya, yang dari One Pride mereka sih. Iya, iya. Ya. Oh, oke. Jadi latihan bersama mereka waktu itu ya? Iya. Berapa lama waktu itu latihan di gulatnya itu? Kayaknya itu dari 2016 sampai 2018 sih. Oh, gitu. Ya, saya sempat 1 tahun tuh kayak di kampus aja latihannya. Habis itu kan tim Platda Gulat DKI itu mulai cari rekrut ya. Nah, saya mulai latihan di Ragunan waktu itu. Iya, Jadi di gulat ya. tepat hall gulat itu sama mereka juga. Nah, di situ saya sempat pertama kali ngerasain grappling itu di gulat sih sebetulnya. Nah, kemudian dari gulat itu 2018. Ya 2018 tuh saya masih latihan gulat. Saya juga masih latihan gulat juga sampai sekarang. Terus kan di kampus itu deket sama Camp Warrior. Nah, di situ ONJ. Agung Saputra dia ngajakin saya latihan di Warrior gitu. Oh, dia ngomongnya gimana sampai akhirnya bisa sampai tertarik sama MMA itu gimana ceritanya? Awalnya ngedampingin dia doang sih. Awalnya dampingin. Ya, kayak fight sama dia itu saya yang cornerin juga. Oh, oke. Saya jadi pelatih strikernya waktu itu. Pelatih strikingnya. Pelatih strikingnya. Nah, lama-lama tertarik juga kan coach. Ngelihat dia bisa sukses di One Pride juga. Saya pingin juga gitu. Oh, iya harusnya Agung itu Saputra harusnya dia tuh kalau terusin dia title fight, cuman tiba-tiba ngilang dia. Iya. Tiba-tiba ngilang. Nah, terus berarti Agung yang bareng ngajak ini ya untuk Iya, betul. atau Agung ngajak atau lalu yang saya pengen juga gitu. Dua-duanya sih. Oh, dua-duanya. Dia ngajak lalu juga mau ya untuk ke situ. Terus baru bergabung di Warrior waktu itu ya. Iya. Tahun 2018 deh, pertengahan 2018. Iya. 2018. Saya ingat waktu itu lalu kayaknya latihan udah cukup lama, entah berapa tahun ya, setahun apa 2 tahun, tapi masih belum mau tanding katanya waktu saya tawarkan. Iya, belum. Itu gimana? Bisa ceritain nggak? Jadi saya masih ngerasa kurang ya di grapplingnya. Jadi saya mau pertajam dulu aspek grapplingnya itu biar saya benar-benar percaya diri dulu di situ. Iya, soalnya saya melihat waktu itu ini kayaknya anak ini udah bisa nih grappling, udah bisa striking. Saya tawarkan waktu itu lalu bilangnya belum dulu ya. Iya, saya sempat nolak yang pertama itu saya tolak dulu. Karena belum yakin waktu itu. Belum yakin aja sih ya coach. Berarti cukup idealis dong ya? Bisa dibilang gitu. Nggak mau cuma asal-asalan masuk. Dan alhasil sekarang rekornya 6-0 ya. Iya. Undefeated itu karena idealismenya ya. Iya. Oke. Luar biasa sih. Sampai saat ini bisa menjadi seorang fighter One Pride. Apa penyebabnya? Ya dedikasi aja sih coach. Saya emang di sini nih sebagai hobi juga. Jadi emang passion juga. Jadi Passionnya ya, semangatnya di iya, sini. Jadi saya 100% di profesi saya yang sekarang ini.
Oh, oke. Kerjaan saya tinggalin, Heeh. biaya saya yang biayain sendiri, semuanya emang 100% passion sih. Passion ya, semangat, dedikasi ya. Iya. Motivasinya apa sih untuk di One Pride ini, masuk dalam One Pride ini? Ya pastinya ngebanggain orang tua, daerah juga. Apalagi di daerah kan masih sedikit ya atlet-atletnya. Saya pengen bisa bawa nama daerah supaya makin berkembang aja sih. Oke, nama daerah Lombok atau Salatiga atau apa nih? Saya bawa Lombok. Bawa Lombok ya, tempat kelahiran ya? Iya. Oh, yang jadi kendala tuh apa selama menjalankan semua itu? Mungkin di awal-awal saya sempat ditentang juga sama keluarga ya. Soalnya keluarga pengennya saya sekolah aja, fokus kuliah. Nah itu saya kan agak terbatas waktunya kalau dipecah jadi 2 gitu. Jadi saya 100% di MMA gini. Oh, jadi orang tua nggak ini ya? Ya sempat nggak setuju aja karena bahaya nggak setuju juga kan ya. Nah terus waktu orang tua nggak setuju kan, lalu tetap tanding nih? Iya, saya ya kan, tetap bertarung, tetap tanding. Terus menang. Itu respon dari keluarga gimana jadinya? Ngelihat lalu menang terus gitu? Ya habis fight yang pertama itu mereka langsung support sih, karena gitu? Iya, mungkin karena sebelumnya saya tandingnya tuh di amatir, mereka belum lihat secara langsung ya kan. Kalau yang TV One Pride kan langsung disiarin. Iya. Jadi mereka bisa lihat ada progresnya gitu. Jadi ya mereka mulai dukung saat itu, mulai tampil di TV gitu. Terus mulai terkenal di kampung. Jadi mereka mulai support juga. Oke. Nah, saya juga kan ngamatin lalu nih dari tahun 2018 saya ngamatin kamu ya. Dan saya ngelihat kamu naik turun waktu latihan. Kadang-kadang kamu lagi semangat, kadang-kadang kamu hilang semangat. Nah, kamu ini pernah ngerasa kayak depresi waktu itu ketika mendapatkan tekanan pada saat pelatihan dengan rutinitas latihan, atau waktu itu gimana? Ceritain tuh. Ya ngerasa jenuh aja sih coach, kadang udah latihan keras kan. Terus besoknya harus di-repeat lagi, ulang lagi tiap hari kayak gitu. Lama-lama ya jenuh juga sih coach. Tapi kamu sadar nggak? Lu sadar nggak kalau itu tuh yang bikin akhirnya lu sampai sekarang tuh undefeated gitu loh? Iya. Sadar? Saya juga bersyukur juga terus disiplin terus latihannya, karena mungkin kalau saya putus-putus itu nggak mungkin bisa jadi rekor saya udah ada kalahnya juga. Iya. Ingat nggak Rio dulu waktu latihan bareng kita kan? Iya. Dulu kan dia senior kamu sebenarnya dia tuh. Dia senior saya, Rio Tirto kan ya. Iya, dia juga undefeated kan. Terus dia sempat stop ya 2-3 tahun waktu itu karena memang dia mesti bertugas. Kemudian harusnya Rio yang title fight. Tapi sekarang malah kamu nih. Iya. Nantinya yang title fight. Nah, bagaimana menurut lalu yang fenomena yang terjadi ini gitu loh? Saya nggak mau nanti nyesel ujung-ujungnya, makanya saya 100% sekarang ini nggak mau terlalu fokus ke yang lain dulu. Kita selesaiin dulu apa yang udah kita mulai, terus fokus di situ, dedikasi 100%. Itu aja sih. Nah, ingat nggak lalu? Lu sempat menghilang dari gua waktu itu, gua cariin. Ingat nggak lu? Iya. Nah, waktu itu karena berat badan gue waktu itu keras sama berat badan. Gue mesti berat badan, dan mesti pada saat masa pandemi kita mesti ketat kan, supaya semua bisa berjalan dengan lancar. Karena kalau ada yang positif, kita event nggak bisa jalan. Jadi saya perketat di situ, saya perketat juga di berat badan. Nah, kamu sempat menghilang waktu itu. Nah, kamu bisa ceritain tuh, gimana ceritanya? Yang kamu depresi, kena tekanan tuh semua. Nah, ceritain tuh. Karena teman-teman saya tanya, si lalu mana? Gitu. Ya nah, itu kan saya sempat ini coach nggak disiplin soal berat badan kan. Nah itu karena takut ini kan kena marah. Iya. Saya kabur aja. Nah iya, kabur kamu kan. Iya. Kabur. Terus waktu itu kalau nggak salah saya ngobrol sama Andi. Iya. Andi, mana si lalu? Ya coach begini-begini. Terus dia akhirnya saya minta Andi, coba kamu ngomongin ke lalu. Gitu loh. Nah itu bisa ceritain nggak si Andi bagaimana iniin kamu? Jadi selama saya menghilang itu saya tetap latihan ya di tempatnya Andi bareng dia berdua.
Terus kayaknya saya bolosnya itu tiga hari deh coach. Ya, 3 hari saya sempat bolos. Nah habis itu kan dibujuk terus, akhirnya ya balik lagi. Kenapa waktu itu akhirnya bisa balik lagi tuh? Kan kayak udah wah depresi nih, tekanan dari semua latihan, gue mesti berat badan mesti masuk, terus mesti rutinitas yang begitu membosankan kan. Tapi katanya passion, tapi gimana tuh? Ya kadang passion kita ini juga kan, bosen juga lama-lama tertekan. Tapi ya waktu itu mulai sadar juga kalau ini kewajiban, jadi mulai ingat lagi sama kewajiban aja sih coach. Nah itu yang membuat akhirnya lalu kata-kata apa dari Andi atau ada sesuatu apa yang lain yang bikin lalu oh iyalah gue mesti ini lagi lah gitu, mesti maju lagi, latihan lagi, mesti disiplin lagi. Karena waktu fight-nya udah mepet juga, jadi inget wah harus mulai latihan lagi. Karena terpaksa waktu itu ya. Terpaksa juga ya. Karena terpaksa ya, karena udah mepet. Iya. Nah, bercermin dari pengalaman yang kemarin terus melihat dengan keadaan sekarang yang sudah akhirnya sampai title fight, itu pengalaman apa yang bisa lalu petik gitu loh? Apakah kan mungkin aja terjadi lagi, terulang lagi kan? Terus apa yang bisa dipetik supaya bisa menjadi pegangan buat lalu gitu? Ya, yang saya belajar dari peristiwa itu ya apa ya, mungkin lebih ke dedikasinya, terus jangan cepet putus asa aja sih. Jangan cepet putus asa. Ya, jangan terlalu diambil perasaan kalau pada saat kita lagi emosi. Kayak gitu kan? Iya. Nah, itu ya saya sebagai pelatih juga waktu itu juga mau yang terbaik kan buat anak didik semua gitu loh. Nah, pastinya kan ada rasa kesel tuh. Rasa kesel sama keadaan, rasa kesel sama pelatih, sama gua. Nah, gitu bisa ceritain nggak? Ya kalau dipikir-pikir juga pasti beban juga buat Promax kan. Karena otomatis nama camp juga kan kena juga kalau kita nggak disiplin gitu. Ya di situ saya mulai sadar ini bukan hanya gue doang yang kena, tapi satu tim juga bisa kena. Iya. Ini untuk mupuk mental jadi petarung itu kan nggak gampang ya. Nah, apa yang paling berkesan atau yang paling diingat dari lalu dalam memupuk mental ini ya, dalam pelatihan ini, apa yang paling diingat dalam berlatih? Ya sakitnya latihan sih, itu otomatis ngebangun mental kita juga sih. Jadi saya ingat yang pertandingan pertama saya itu saya benar-benar mati-matian sih latihannya, yang debut. Dan itu lawan Komeng Nisi ya? Iya, dan itu kelihatan waktu debut saya dipukul jatuh. Dipukul jatuh loh, kamu hilang loh. Iya, itu ngeblank, tapi nggak tahu kenapa saya langsung bangun lagi ya? lagi terus bisa submit dia juga di ronde 1. Oh, oke. Kayaknya itu pengaruh mental dari latihan juga sih. Iya. Nah, terus sampai sekarang kan memang ini harus menjadi suatu disiplin ya. Harus disiplin buat lalu untuk memotivasi diri sendiri untuk mencapai hal yang terbaik lah gitu. Nah, untuk para fansnya lalu, penggemarnya lalu, ada yang mau disampaikan? Ini kan sumber inspirasi nih dari daerah terus sampai akhirnya berlatih, nggak cuman boxing, ada gulat, terus MMA ya, sampai akhirnya menjadi petarung. Ya mungkin buat teman-teman saya, terutama yang dari Lombok, kalau kalian punya mimpi, jangan takut untuk bermimpi, jangan pantang menyerah aja sih intinya coach. Kejar terus ya. Dedikasi 100% di profesi yang kalian mau. Oke. Jadi besok nanti kalau saya kasih arahan, saya tegasin, saya disiplinin, jangan kabur lagi ya. Siap coach. Siap. Kalau kabur lagi kena kamu nanti sama saya. Oke, lalu thank you ya udah datang ke sini. Semoga sukses untuk kedepannya, untuk semua fight-fightnya, dan bisa mencapai yang terbaik buat kita. Oke, dan obrolan kita kali ini disupport oleh IMP dan KPC ya. Thank you untuk semua penggemar MMA di Indonesia, Sobat One Pride. Sampai ketemu di
podcast-podcast berikutnya. Saya Max Mitno, lalu Sofian. One Pride untuk Indonesia.